Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua. Kembali lagi di channel Dunia Islam. Seperti biasa, di channel ini kami akan menyajikan info dan pembelajaran yang menarik tentang dunia Islam. Jadi, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Islam. Berbicara tentang memuliakan manusia apalagi terhadap seorang ibu, kita perlu belajar kepada salah seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan pemuda terkenal. Dia miskin dan memiliki penyakit kulit. Namun, ia pernah disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan terkenal di langit. Dikisahkan Uwais Al-Qarni tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir. Hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Terlebih lagi, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai keluarga sanak sama sekali kecuali ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya bersama ibu. Bila ada kelebihan, terkadang ia menggunakannya untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya, didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW meskipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Rasulullah semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Rasulullah SAW, rindu karena iman. Tapi bukankah dia mempunyai seorang ibu yang sudah renta, buta dan lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan seperti itu? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikiran diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Rasulullah yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais anakku. Temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah kamu kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun, ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sambil mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Rasulullah SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Uwais sangat kecewa. Dalam hatinya ingin sekali menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi kapankah Rasulullah pulang?
Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengikis langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah bahwa laki-laki itu bernama Uwais Al-Qarni. Ia adalah anak yang sangat taat kepada ibunya. Ia tak populer di kalangan penduduk bumi karena miskin sekali, tetapi ia sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Suatu saat kalau kalian bertemu dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangan. Sesudah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika jika kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan mintalah padanya untuk memintakan ampunan kepada Allah. Beberapa waktu berlalu, ibunda dari Uwais sudah semakin tua. Ibunya pun berkata, wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada keinginan yang ibu ingin sampaikan, kata ibunya. Apa itu ibu? Katakan. Jawab Uwais Al-Qarni penasaran. Ibu ingin pergi haji. Jawab sang ibu yang sudah sangat renta kepada Uwais Al-Qarni. Uwais termenung, memikirkan bagaimana mewujudkan hal itu. Sedangkan mereka berjarak ribuan kilometer dari Tanah Suci dan keadaannya sangat miskin. Namun Uwais tidak menyerah. Dia mendapat cara untuk melatih dirinya agar dapat menggendong ibunya ke kota Mekah. Dia membeli seekor anak sapi yang setiap hari digendongnya menaiki puncak gunung. Naik turun, tiada henti. 8 bulan berselang, fisik Uwais terbentuk besar dan kuat. Dia pun akhirnya menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika di Tanah Suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaaf di Ka'bah. Uwais pun seraya berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Ibunya pun meneteskan air mata. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu yang heran karena Uwais tak minta dosanya diampuni. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di telapak tangannya. Bulatan putih ini menjadi tanda dari seorang Uwais yang pernah diceritakan Rasulullah kepada sahabatnya. Lewat tanda ini pula sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menemukan Uwais karena penasaran dengan sosoknya seperti yang pernah diceritakan Rasulullah. Waktu terus berganti, dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu. Rombongan khalifah dari Yaman Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni ikut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni juga ikut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tenda tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang salat.
Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Sewaktu menjabat, Khalifah Umar dengan segera melihat telapak tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang ada di telapak tangan Uwais seperti yang dikatakan Rasulullah. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan berkata, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah alasannya ia baru dapat ikut serta bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar kata Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Seperti yang disampaikan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal? Hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta. Tapi, ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni.